Selamat siang teman-teman, kami kelompok 7 akan mempresentasikan perjalanan bangsa dalam teks cerita sejarah. Anggota kelompok kami dari Claresta Stefani, Francisca Isabel, Rafael Marculo, Jonathan Gabriel, Julius Veto, dan Yesa. Daftar isi terdiri dari menentukan informasi penting dalam teks sejarah, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, menelaah kebahasan teks cerita sejarah, menyusun teks cerita sejarah secara pribadi. Yang pertama, menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lalu yang pastinya harus benar-benar terjadi masa lalu, yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Ciri-ciri cerita sejarah ada kronologis, yaitu adanya peristiwa sejarah berurutan, misalnya dari 1930, 1905, 1955. Dan harus menceritakan kejadiannya dan satu peristiwa terjadi dan setelah itu dapat dilihat di dalam dengan menggunakan 5H dan 1H. Konjungsi oral. Kata sambung nanda keterangan waktu. Contohnya ada dan masa fiksi dan fakta. Yang fiksi yaitu novel yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang dikisahkan oleh pengarang dan dibuat sesuai imajinasi. Ada latar belakang, nah tetapi ada bumbu-bumbu imajinasi, jadi tetap ada faktanya meski tidak banyak. Contohnya novel, cerpen, legenda, dan roman. Contohnya Bumi Manusia yang menceritakan sejarah Indonesia di zaman Belanda, tapi fiksi meskipun latar belakangnya sejarah. Fakta yaitu memuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang latar belakangnya terjadinya satu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Keseluruhannya berisi fakta, yaitu contohnya biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan catatan sejarah. Yang keempat ada sejarah informasi penting dalam teks cerita sejarah. Informasi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Teks cerita sejarah berisi peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Fakta sejarah yang terjadi dikemas dalam sebuah cerita baru. Adapun langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara saksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur atau plot, penokohan, sudut pandang, latar, dan nama. Unsur ekstrinsik terdiri dari rekaman kebesaran, ketinggian, kegemilangan pemerintah, dari segi cara penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Berikutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Di dalam nilai-nilai teks cerita sejarah, kita dapat yang pertama menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, yang kedua mengetahui nilai-nilai apa saja yang ada di dalam teks cerita sejarah, yang ketiga keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini, yang keempat konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks ekspansi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menentukan nilai dalam teks cerita sejarah. Ada 4 poin. Yang pertama, membaca cerita teks dengan seksama. Yang kedua, menelaah perbuatan tokoh dalam cerita.
Yang ketiga, menentukan nilai apa saja yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ada 4, yaitu nilai moral, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Yang ketiga, keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Dalam menafsirkan nilai-nilai teks cerita sejarah, referensi sangat penting. Makin banyak referensi, maka semakin dapat menafsirkan teks cerita sejarah tersebut. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita sejarah mungkin sudah ditinggalkan masyarakat modern. Sementara itu, nilai moral dalam teks cerita sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Yang keempat, ada konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Teks sejarah dapat diubah atau dikonversi menjadi bentuk teks lainnya. Kegiatan mengkonversi ini dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks, tetapi dapat dilakukan dengan mengubah teks cerita sejarah menjadi bentuk teks lain seperti teks eksplanasi, drama, atau pantun. C. Menelaah kebahasan teks cerita sejarah. Ciri kebahasan teks sejarah ada 3, yang pertama keterangan, kedua kata sifat, ketiga bahasa kias. Yang pertama keterangan. Keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek, yang berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan juga diartikan sebagai kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti kata kerja dan kata sifat, yang bukan kata benda. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh kata benda atau kata ganti. Keterangan tempat. Keterangan tempat berfungsi menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah. Di, ke, dari, dan di dalam. Keterangan waktu. Keterangan waktu berfungsi menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita sejarah. Pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Keterangan alat. Keterangan alat berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya dengan. Keterangan tujuan. Keterangan tujuan berfungsi menerangkan tujuan dari suatu kejadian. Agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. Keterangan cara. Keterangan cara berfungsi untuk menerangkan cara yang dilakukan sesuatu. Dengan, secara, dan dengan cara. Keterangan penyerta. Keterangan penyerta berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Dengan, bersama, dan beserta. Keterangan perbandingan. Keterangan perbandingan berfungsi membandingkan dua aspek, baik yang sama maupun yang berbeda. Seperti bagaikan dan laksana. Yang terakhir ada keterangan sebab. Keterangan sebab berfungsi menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian, karena dan sebab. Yang kedua ada kata sifat. Kata sifat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dari yang ditentukan berdasarkan maknanya atau semantis, kemudian yang ditentukan berdasarkan sintaksis atau tata susunan kalimatnya, kemudian yang ditentukan berdasarkan bentuknya. Pertama ada semantis atau makna. Jenis ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu satu kualitas dan yang tak bertaraf menyatakan keanggotaan dalam suatu golongan. Kata sifat bertaraf, contohnya sering kita pakai seperti pemberi sifat, kemudian kata sifat ukuran, warna, waktu, ruang, sikap keadaan. Sementara untuk kata sifat bertaraf yang menyatakan keanggotaan, contohnya adalah seperti abadi. Yang kedua, sintaksis atau tata susunan kalimat. Kata sifat sintaksis ini ada terdiri dari 3 kelompok, yaitu kata sifat atributif,
atau yang menjadi subjek, objek, atau penjelas dari subjek. Kemudian kata sifat predikatif yang berkedudukan sebagai predikat. Dan yang terakhir adalah adverbial yang memiliki pola utama yaitu kata sifat dengannya, seperti sehebatnya. Ada satu lagi dengan pengulangan kata sifat. Contohnya adalah baik-baik. Yang terakhir dalam bentuk. Adjektiva dasar adalah kata sifat yang tidak mengalami perubahan seperti penambahan imbuhan atau apapun. Kemudian ada afiksasi atau penambahan imbuhan seperti prefiks se dan infiks em. Contohnya seperti secantik dan sebaik. Kalau untuk infiks seperti gemetar dan gemuruh. Kemudian ada reduplikasi atau pengulangan, kata sifat majemuk atau kata sifat yang memiliki gabungan sinonim antonim seperti cerah ceria, morfem terikat seperti serbaguna, atau morfem bebas seperti baik budi. Kemudian ada kata sifat serapan yang berasal dari bahasa lain. Adjektiva yang terakhir adalah turunan atau polypermis. Kata sifat yang sudah mendapat pengaruh dari kelompok-kelompok adjektiva yang telah disebutkan tadi. Ketiga, ada bahasa hias. Bahasa hias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus dan efek khusus. Bahasa kias terdiri dari dua bagian, yaitu makna simbolik. Dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam peran atau majas simbolik. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri dan dapat dimaknai oleh pembaca. Pembaca dapat mengaitkan simbol tersebut dengan konteks cerita. Yang kedua, ungkapan. Ungkapan merupakan suatu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel. Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Gabungan kata tersebut apabila tidak terdapat konteks yang menyertai mempunyai dua kemungkinan makna. Ini makna yang sesungguhnya atau denotasi dan juga makna yang tidak sesungguhnya atau konotasi. Karena itulah untuk mengetahui apakah kata tersebut termasuk ungkapan atau tidak, perlu adanya konteks kalimat yang menyertai. Contoh ungkapan adalah tinggi hati atau sombong, panjang tangan atau suka mencuri, dan kepala dingin atau tenang. Berikutnya kita akan masuk ke menyusun teks cerita sejarah pribadi. Di teks menyusun cerita sejarah pribadi, kita akan membahas dua hal, yaitu membuat teks cerita sejarah pribadi dan menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama, membuat teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan, pujangga pada zaman kerajaan, atau masyarakat awam. Cerita sejarah dapat berkembang secara di teks cerita sejarah. Informasi yang digunakan dalam teks cerita sejarah salah satunya dapat dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara berguna menggali fakta sejarah masa lalu. Fakta sejarah dapat dijadikan landasan dalam penulisan teks cerita sejarah. Berikut langkah-langkah menulis teks cerita sejarah. Itu bersejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Kemudian ada membuat kerangka sejarah secara kronologi, seperti sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, dan rentetan peristiwa. Berikutnya ada kembangkan menjadi teks secara dahulu, jika yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Berikutnya, cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaan. Dan terakhir, merupakan dilakukan oleh penulis.
Selanjutnya, yang kedua, ada menyunting teks cerita sejarah. Setelah menyusun teks cerita sejarah, kita dapat melakukan kegiatan penyuntingan teks cerita sejarah. Kegiatan penyuntingan ini berkaitan dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Selain itu, penyuntingan teks cerita sejarah perlu dilakukan untuk menyesuaikan fakta sejarah dan peristiwa sejarah dalam teks cerita sejarah. Berikut langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama ada membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan tulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks sejarah yang dibaca. Baik, apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya yang akan bertanya ya kepada kalian. Jadi saya mau bertanya kepada Hari. Jadi pada tahap penyuntingan, setelah kita mencermati dan membaca teks cerita sejarah, apa yang perlu diperbaiki bila kita menemukan kesalahan? Bisa diulang, Fet, pertanyaannya, Fet? Jadi gini, pada tahap penyuntingan, setelah kita mencermati dan membaca teks cerita, nah itu apa saja yang perlu diperbaiki bila kita menemukan kesalahan pada teks cerita sejarahnya? Oh, jadi dari pertanyaan itu apa saja yang perlu diperbaiki itu berarti adaan yang berarti tanda baca atau tulisan kata, diksi yang berarti pemilihan kata, struktur kalimat yang berarti pembetulan unsur kata pada kalimat. Bener gak? Ya betul, 100 Hari untuk Hari 100. Terima kasih Hari sudah menjawab pertanyaan. Yeay, makasih Beto. Pertanyaan selanjutnya buat Tina. Ya, kan setelah menyusun teks cerita sejarah tuh ada kegiatan selanjutnya, yaitu menyusun teks cerita sejarah. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu yang pertama membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua itu mencermati kesalahan penggunaan ejaan, penulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga itu memperbaiki kesalahan yang ditemukan di dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Itu. Oke, makasih. Oke, jadi saya mau penutupan dulu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah menyaksikan presentasi kami. Maafkan bila ada kata-kata yang salah. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih.